Kalau nggak salah Lucky juga terlibat dalam pembangunan observatorium nasional ya? Betul, mhm. Nah, di tim itu, peran Lucky seperti apa? Ya, memang ini kolaborasi dari banyak pihak, Mhm. salah satunya ITB dengan LAPAN ya. Jadi bukan saya saja, saya hanya salah Iya, satunya salah saja, satu. tapi kolaborator kolaborator yang kolaborasi yang sangat besar. Nah, iya benar, jadi ini menarik sekali karena Indonesia ini dalam waktu dekat akan memiliki teleskop yang ya powerful gitu ya, 3,8 meter powerful. Nah, namun untuk fase yang pertama ini instrumen yang dilengkapi itu adalah instrumen kamera ya. Jadi tapi bisa juga kita melakukan riset gitu ya, materi antar bintang, misalnya kita mencari ekstinsi gitu ya. Tapi Oke. memang belum ada spektroskopi untuk fase pertama ini. Oh, oke. Tapi untuk fase yang berikutnya saya berharap banget ketika ini dilengkapi dengan spektrograf, menurut saya it will be wonderful, wonderful banget. Tapi Iya. untuk fase pertama, ya kita bisa mempelajari fotometri ya, ekstinsi secara fotometri. Tapi belum untuk GIB belum. Tapi jika ada nanti fase kedua akan ada instrumen spektrograf, it will be wonderful. Gitu. Kayaknya teleskop kalau tanpa spektograf itu kurang deh. Mudah-mudahan segera nih habis Ya, fase karena sebenarnya pertama kita publik. yang sebenarnya yang menjadi ketertarikan adalah kan tadi Lucky cerita di Boscha sudah bisa dengan peralatan yang ada di Boscha kan sudah bisa mengamati di IB. Dengan adanya teleskop yang lebih besar, apakah itu akan jadi lebih baik lagi untuk ya tentunya harus dilengkapi dengan spektograf yang resolusinya tinggi. Kalau resolusinya rendah juga mungkin ya kurang gitu kan. Tapi kalau dengan spektograf seandainya kita punya spektograf resolusi tinggi dan harapannya itu akan terjadi, kira-kira seperti apa, bayangan Lucky dalam hal penelitian materi antar bintang dan apakah materi antar bintang juga jadi salah satu bagian kajian saintifik yang akan dikerjakan nanti? Ya, kalau memang nanti suatu saat si teleskop wonderful ini dilengkapi spektrograf resolusi ya menengah tinggi gitu ya, menurut Ya, saya ini akan banyak sekali bidang yang bisa diakomodasi. Nggak hanya materi oke. antar bintang, bidang yang saya kaji, tapi juga bidang-bidang lain. Nah, tadi untuk materi antar bintang, kita bisa pelajari divisi interstellar band, ataupun garis atomik, garis antar bintang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di bidang lainnya kita bisa lakukan juga, misalnya kita mempelajari bagaimana bintang gitu ya. Misalnya mau mempelajari bintang ganda atau misalnya osilasi bintang gitu ya. Kemudian galaksi karena Mmm, 3,8 meter ini sangat baik sekali untuk pengamatan ekstra galaksi. Jadi oke. gak cuma di galaksi kita nantinya, tapi juga wah bisa mendapat data ekstra galaksi. Menurut saya ini akan menjadi sangat menyenangkan sekali gitu ya, karena banyak sekali informasi dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita punya instrumen yang baik gitu ya. Ya, kita harap demikian ya ke depannya. Sekarang balik lagi Ya, ke pertanyaan yang tentunya akan ditanyakan, eee, Lucky juga aktif kan di olimpiade dan tadi cerita bahwa Lucky memang ikut olimpiade astronomi dulunya. Nah, menurut Lucky dengan keterlibatan dalam olimpiade, apalagi kan barusan nih selesai selesai apa, kompetisi sains nasional. ya. Nah, itu bagaimana potensi munculnya astronom muda dari ajang olimpiade tersebut? Ya salah satunya memang sudah terbukti sih ada Lucky, kalau nggak salah Ya, Dimas juga ya? Atau masyur, Masyur masyur ya? Al-Jazil. Ya. Ya menurut saya ini kegiatan yang positif sekali. Nah, benar tadi dulu kan namanya olimpiade ya, Heeh. sekarang ganti nama jadi kompetisi karena berhubung kata olimpiade ini sudah diklaim. Jadi kita tidak boleh menggunakan olimpiade lagi, jadi diganti menjadi kompetisi, kompetisi Sorry, sains nasional. Dan benar kemarin baru aja penutupan acara, rangkaian acara KSN. Dan menurut saya ini kegiatan yang sangat-sangat positif. Kayak saya dulu tidak berasal dari keluarga astronom gitu ya, tidak mhm, mengenal astronomi, tapi berkat ajang ini jadi kenal gitu. Jadi menurut saya ini hal yang sangat positif gitu ya buat generasi muda, buat anak-anak muda, teman-teman kita. Menurut saya ini ajang yang sangat baik gitu ya, positif. Karena jadi mengenal astronomi gitu, barangkali malah setelah ini jadi masuk ke astronomi. Kayak kebetulan yang sekarang ini kita juga kedatangan teman baru nih yang juga oh gitu. mantan
dari kompetisi sains nasional, terus sekarang ikut masuk ke astronomi ITB, S1 astronomi ITB. Jadi ini memang ajang mengenalkan bidang astronomi, merekrut juga anak-anak terbaik gitu ya. Dan di sisi lain juga membuka opportunity. Jadi bisa jadi tadinya tidak kenal astronomi terus jadi tahu astronomi dan akhirnya ternyata memang passionnya di situ, bisa jadi suatu saat berkarir menjadi astronom profesional gitu. Aja yang positif. Dan di sisi saya kebetulan saya salah satu pembina, itu saya juga mendapat banyak belajar dari mereka. Jadi saya senang sekali ketika membina teman-teman di olimpiade atau masih olimpiade ya, kalau internasional masih olimpiade, tapi kalau di nasional jadi kompetisi. Itu senang banget karena lanjut dulu deh. Iya, jadi kalau di yang internasional namanya masih olimpiade. Nah, di pembinaan olimpiade internasional gitu kan, kita kan menyiapkan mereka untuk ikut lomba olimpiade internasional. Dan di situ saya senang sekali kayak bertemu sama teman-teman ini. Karena teman-teman ini sangat bright, jadi kita dituntut untuk belajar lagi gitu. Kita bahkan belajar dari mereka. Gitu. Jadi menurut saya ini hal yang positif, nggak cuma buat mereka tapi buat pengajarnya juga positif gitu ya, karena kita juga belajar, karena mereka curiosity-nya tinggi, bright gitu ya, jadi kita keep up dengan mereka, jadi nggak boleh ketinggalan zaman gitu ya, yang belajar bukan cuma siswanya aja, kita juga belajar gitu. Menurut saya jadi hal yang sangat positif, nggak cuma buat peserta tapi pembina juga gitu. Oke. Untuk olimpiade, untuk kompetisi sains nasional yang diadakan di Indonesia sendiri, peminatnya seberapa banyak tuh? Dalam artian untuk astronominya? Banyak Ataukah memang sekali ada sih, kuota? banyak. Ada kuota dan banyak sekali. Jadi ini kan rangkaian acara ya, jadi dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga yang nasional. Jadi emang kegiatannya besar sekali dan panjang ya. Nah dari dan ini juga yang akhirnya menumbuhkan minat-minat baru. Mungkin yang tadinya daerah yang nggak kenal astronomi itu apa, terus tiba-tiba siswa dari sekolahnya ternyata masuk ke sampai tingkat nasional, bahkan dapat medali atau bahkan mewakili ke olimpiade internasional. Ini kan jadi sesuatu yang buat sekolahnya membanggakan dan akhirnya jadi sekolahnya antusias dengan ilmu astronomi. Jadi ajang ini mengenalkan astronomi ke sekolah-sekolah juga nih di berbagai provinsi di Indonesia. Dan peminatnya banyak sekali ya. Memang sih dibatasi perwakilan per kabupaten gitu ya, dan nanti juga perwakilan per sekolah juga dibatasi. Jadi dua-duanya itu ya titik pertemuan antara minat yang sangat banyak dan juga kuota gitu. Tapi kalau melihat antusiasme yang kemarin itu memang siswa-siswanya antusias sekali gitu ya. Banyak sekali bertanya dan mengikuti rangkaian walaupun di tengah pandemi seperti ini gitu ya, masih gitu gigih mengikuti rangkaian lomba. Menurut saya hebat banget gitu ya anak-anak ini. Iya, menarik sih karena perubahannya biasanya kan mereka dikumpulkan pada satu tempat dan sekarang semuanya harus online. Untuk pengamatannya berarti online juga atau gimana? Iya, jadi kita lakukan simulasi, jadi ronde observasi tetap harus ada. Itu tradisi di astronomi yang tidak boleh dihilangkan, tapi tentunya kita akan beradaptasi dengan hal baru yang tadinya harus pakai teleskop, ya sekarang simulasi langit. Tapi tetap kita jalankan gitu ya, ronde observasi di KSN tetap berlangsung. Ya, dan antusiasmenya juga sangat baik sih para siswa tersebut. Berarti bukan remote observation ya? Kenapa? Bukan observasi online ya, dalam artian remote ya, remote dengan teleskop di mana gitu? Robotik teleskop gitu ya, robotik teleskop belum. Teleskop. Belum sih, belum. Okay. Ya itu bagus juga sih, tapi masalahnya kita kan anaknya banyak, teleskop robotik yang kita bisa akses juga tidak ini. Jadi yang kita ambil yang mungkin dilakukan. Nah, kemarin itu mereka itu membuat sendiri instrumennya. Jadi mereka bikin sextant. Terus jadi kayak seakan-akan mereka mengamat dengan sextant. Jadi balik lagi ke masa lalu, Bang. Ya. Tapi itu menarik loh. Maksudnya membangun sense pengamatan itu penting juga. Kalau sekarang mungkin orang tinggal pakai teleskop, ya ngomongnya tinggal pakai teleskop. Iya, kalau sekarang betul generasi saya itu ngamat itu ya tinggal masukin koordinat, masukin koordinat berapa asen ceritanya, berapa deklinasinya, tekan enter, nanti teleskopnya bergerak sendiri.
Nah, itu. gitu kan. Pokoknya hanya memastikan targetnya benar ada di posisi yang benar. Oke, Ya, kalau dulu kan selama memang ya dulu manual. Selama jadi pembina ataupun terlibat dalam apa ya juri juga ya kalau nggak salah Luki. ya Nah, ada kesenjangan pendidikan yang tampak nggak untuk peserta antar daerah? tentunya ada. Memang biasanya pemenang medali banyak yang emas gitu ya, yang perak memang banyak didominasi dari Jawa ya, dari Pulau Jawa. Apalagi DKI Jakarta gitu ya, Oh ya. daerah tradisi. Nah, ini memang suatu peta pendidikan di Indonesia dan tapi malah dari ajang-ajang ini nih jadi kayak ketahuan kan kayak memang akses informasi memang lebih banyak di Jawa. Tapi di sisi lain juga ini memberi kesempatan buat yang di daerah yang mungkin tadinya nggak kenal astronomi terus jadi kenal terus malah jadi ibaratnya mungkin suka gitu. Jadi ini juga ajang kesempatan untuk ibaratnya memfasilitasi ya menurunkan kesenjangan tersebut. Jadi astronomi nggak cuma buat anak-anak di Pulau Jawa aja, tapi juga di luar Jawa. Jadi ini satu ajang juga kesempatan gitu, untuk meratakan pendidikan. Nah, tantangan berkarir apa nih? Kira-kira apa yang jadi tantangan Luki selama berkarir di astronomi? Berkarir di astronomi, sejauh ini sih senang-senang aja sih. Senang-senang aja. Walaupun ya mungkin karena kita ini grup yang tidak besar ya, grup yang tidak besar. Jadi memang yang namanya ibaratnya beban kerja atau kegiatan tuh kayaknya banyak gitu ya. Terus yang ngerja juga kita aja lagi ketemu orang ini lagi, ketemu orang lagi. Jadi memang mudah-mudahan suatu saat kita semakin ekspansi nih ya, grup astronomi ini nggak cuman kita aja tapi makin meluas, jadi semakin besar gaungnya. Nah, jadi itu tadi yang pertama mungkin itu ya, karena kita nggak banyak ya, jadi tantangannya kita butuh lebih banyak orang untuk belajar astronomi. Yang kedua fasilitas. Mudah-mudahan ini menurut saya udah sangat positif ya sekarang. Yang sekarang ini sudah ada usaha-usaha untuk membuat fasilitas astronomi modern gitu ya. Nggak cuma tadi Mbak Vivi mention yang di NTT yang di Gunung Timau ya, yang dari Observatorium Day yang kerjasama LAN dan juga berbagai pihak, tapi juga ada program studi baru gitu kan, yang berkaitan dengan astronomi. Saya di Lampung gitu kan juga ada, kemudian sekarang universitas lain juga ternyata udah membuat observatoriumnya gitu ya, kayak di Ahmad Dahlan ada gitu kan. Nah, jadi gaungnya semakin besar. Nah, dan nggak cuma di domain optik gitu ya, bahkan kita sekarang juga mungkin Mbak Vivi tahu Pak Taufik sekarang sedang mengusahakan untuk teleskop radio gitu ya, supaya ada konversi yang tadinya antena tidak dipakai, antena telekomunikasi yang tidak dipakai dikonversi menjadi radio astronom, teleskop radio, untuk nantinya kita jadi bagian dari VLBI gitu kan. Ya menurut saya ini usaha-usaha yang sangat baik dan untuk generasi mendatang, untuk teman-teman muda lainnya ini juga opportunity untuk karir, karena tentunya kalau makin banyak fasilitas tentunya butuh sumber daya manusia yang semakin banyak, peluang kerja, dan menurut saya ini hal yang sangat positif. Memang sekarang ibadah kalau kita belum di kondisi ideal, tapi we are working on it gitu ya. Kita sedang berusaha gitu. Kan sekarang Luki setelah S3 kan langsung jadi dosen ya kalau nggak salah. Maksudnya langsung kembali ke Indonesia untuk jadi peneliti di sini. Nah, misalnya nggak kerja di astronomi, Luki punya alternatif kerja lain nggak? Iya nih, wah pertanyaannya kerja apa ya? Makanya saya bilang saya suka astronomi. Maksudnya kenapa di astronomi ya karena suka dan rezeki. Saya bilang saya entah apa hidup saya dimudahkan untuk di bidang astronomi gitu ya. Orang cari kerja saya ditawarin, "Tapi mau kembali nggak ke Indonesia?" Nah itu. Jadi saya nggak kebayang kalau saya nggak di astronomi kerja apa ya. Tapi kalau mungkin nggak pernah kenal astronomi, kalau saya flashback gitu ya, kalau ternyata saya waktu itu nggak ikut Olimpiade Astronomi, yang mungkin saya nggak akan pernah kenal bidang ini ya. Waktu itu emang saya suka bidang sains dari dulu dan suka fisika. Bisa jadi saya jadi orang fisika di bidang fisika, bisa jadi saya di fisika atau geologi karena saya suka bidang tersebut juga.
atau mengikuti jejak orang tua saya di bidang kedokteran. Oh, oke. Walaupun saya takut sama darah dan takut sama virus. Waduh. Itu Iya. Jadi nggak tahu sih jadi apa ya, tapi yang jelas sekarang jadi astronom menurut saya bersyukur banget dan happy banget dan saya suka banget bidang saya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, punya nasihat nggak untuk anak-anak muda yang tertarik dengan astronomi? Oke, kalau saya boleh ibaratnya ngasih saran ke mereka, ya nggak cuma di bidang astronomi aja sih, di bidang manapun kalau memang kita punya passion di situ, jangan nyerah gitu ya. Pokoknya ikuti kata hatimu. Jadi kayak saya waktu itu ketemu astronomi ternyata seneng, ya udah walaupun tadinya nggak kebayang nanti saya berkarir jadi apa gitu ya. Tapi kalau emang itu adalah hal yang kita sukai, itu sangat baik sekali untuk dilanjuti gitu, ditekuni karena pekerjaan paling menyenangkan adalah kalau kita menyukai pekerjaan itu. Jadi kita nggak ngerasa kerja gitu, kayak happy aja gitu kan ngerjain. Betul. Jadi pertama follow your heart gitu kan, follow your heart, ikuti kata hatimu. Kemudian enjoy the process. Kita tahu segala sesuatu tuh nggak ada yang namanya instan, mudah gitu ya. Apalagi dengan zaman yang sekarang atau makin menantang. Nah, jadi kita harus punya ibaratnya motivasi yang kuat gitu ya, harus gigih. Jangan misalnya, oh ternyata saya gagal di sini gitu ya, terus menyerah. Jangan gitu ya. Karena bisa jadi pintu lain terbuka. Jadi kita harus seperti bola gitu. Jadi kalau kita jatuh, kita mental lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, apalagi teman-teman yang sekarang gitu ya, tantangannya makin berat, kalian nggak boleh pantang menyerah. Kalau emang yakin gitu ya dengan tujuan kalian dan tujuan kalian itu baik, positif, go for it gitu dan enjoy the process. Kita tahu ada sedih, ada senang gitu, ada duka, pokoknya enjoy the process. It's very fun gitu. Terima kasih sekali Lucky untuk kesediaannya diwawancara oleh Langit Selatan, juga untuk jawabannya dan pesannya itu menarik banget sebenarnya. Semoga anak-anak muda Indonesia bisa mengikuti kata hati dan ya berproses untuk menjadi astronom. Terima kasih Lucky. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!